Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sahabat channel Sekolah Al-Qasimi, semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam buku Ramadan Madrasah Taqwa. Salah satu topik yang ditulis dalam buku ini adalah hidup berkah dengan zakat fitrah. Saudaraku, kita sebagai seorang mukmin diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Salah satu cirinya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177 adalah wa'ataz zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Dengan berzakat, maka seseorang itu menjadi hamba yang bertakwa, dan itulah yang dibentuk dalam bulan Ramadan ini. Dan ternyata salah satu kewajiban bagi setiap muslim di bulan Ramadan ini adalah mengeluarkan zakat fitrah. Dalam kajian fikih tentu zakat ada dua, ada zakat mal, lalu ada zakat fitrah. Maka kita akan bahas zakat fitrah yang benar-benar diwajibkan bagi setiap muslim di bulan Ramadan, dengan harapan hal itu mengantarkan dia menjadi hamba yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri waz zakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, baik bagi seorang hamba sahaya maupun orang yang merdeka, kemudian seorang laki-laki maupun perempuan, ketika kecil apalagi dia sudah besar, dari kalangan orang-orang yang beragama Islam atau muslim. Maka tegas dan jelas kewajiban zakat fitrah itu kepada setiap muslim. Dalam fikih dijelaskan lagi, yang diwajibkan itu adalah mereka yang hidup di bulan Ramadan dan mendapati Syawal. Ketika seorang anak lahir menjelang tenggelam matahari di akhir Ramadan, kemudian dia hidup terus hingga mendapati bulan Syawal di malamnya, maka dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tentu yang mengeluarkannya adalah orang tuanya atau yang menanggung hidupnya. Begitu juga orang yang wafatnya ketika memasuki malam Syawal, dia hidup juga sebelumnya di Ramadan, dia wafat, maka juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi ketika dia wafat menjelang tenggelam matahari di akhir Ramadan, belum lagi memasuki Syawal, maka dia tidaklah dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ternyata hikmahnya sangat beragam. Salah satunya adalah ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah hidup kita semakin berkah. Apa makna berkah? Paling tidak ada 3 makna berkah. Yang pertama adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Hidup berkah itu bertambah, banyak kebaikan-kebaikan yang diperoleh dalam hidupnya. Kalau hartanya berkah, maka hartanya itu akan banyak pula kebaikan-kebaikan yang muncul dari harta itu. Ketika dia punya jabatan, berkah jabatannya, di mana melalui jabatan itu banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan melalui jabatannya. Tapi ketika sebaliknya tidak mendatangkan kebaikan, maka dia tentu jauh dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa dikatakan dengan zakat fitrah akan semakin mendatangkan keberkahan berupa bertambahnya kebaikan-kebaikan? Tentu zakat fitrah ini disebut sebagai juga zakat diri, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam satu hadisnya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim minal lahwi war rafas. Rasulullah mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat fitrah itu untuk apa? Untuk mensucikan diri orang yang berpuasa itu dari lagwi, dari lagha dan rafas,
dari perkataan atau perbuatan yang tak bermanfaat, yang sia-sia. Kadang-kadang kita berpuasa ini, kita puasa, kita tilawah, tapi banyak juga aktivitas-aktivitas kita yang tak bernilai, yang tidak mendatangkan kebaikan, bahkan sia-sia. Permainan-permainan senda gurau yang tak ada mendatangkan manfaat. Nah, dengan zakat fitrah, maka itu akan dihapuskan, akan semakin sucilah dirinya. Warrafas, apalagi muncul kata-kata yang kotor, kata-kata yang menjijikkan ketika kita berpuasa, bahkan itu bisa mendatangkan dosa. Maka dengan zakat fitrah itu akan dihapuskan. Maka dengan zakat fitrah, diri kita ini akan semakin berkah karena Allah Subhanahu wa taala mengoptimalkan pahala kebaikan amal ibadah yang kita lakukan, lalu menghilangkan, mensucikan dosa-dosa yang mengotori kita selama pelaksanaan bulan suci Ramadan, tentu dengan catatan dosa itu tidak termasuk pada kategori dosa besar. Makna berkah yang kedua adalah an-nafi' atau manfaat. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah akan mendatangkan manfaat bagi dirinya dan juga bagi orang yang menerima zakat fitrah itu sendiri. Tadi juga sudah dikatakan manfaatnya jelas bahwa dirinya akan disucikan dari perbuatan lagha dan rafas. Kemudian Rasulullah juga menyambung hadis tadi, wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu untuk memberikan makanan bagi orang miskin. Maka mungkin bagi orang-orang yang menengah apalagi ke atas, melihat zakat fitrah itu hanya sedikit, hanya sekitar 3 kilo, bahkan tidak sampai 3 kilogram kalau kita ukur yang disebut dengan satu sa'. Kata Nabi kan, sa'an min tamrin, satu sa' dari tamar, wa sa'an min syairin, satu sa' dari gandum. Satu sa' itu terdiri dari 4 mud. Satu mud itu sekitar kita buat tangan kita seperti ini, dua telapak tangan orang dewasa menampung sesuatu di kedua tangan ini seperti berdoa. Maka itulah satu mud. Jadi ada 4 kali seperti ini, ada 4 mud. Itu yang disebut dengan satu sa'. Makanya para ulama kita mencoba mengkonversi kalau makanan pokok berupa beras, 4 mud itu ya sekitar 2,5 sampai 3 kilogram. Tidak terlalu banyak. Tetapi bagi orang miskin, bagi apalagi dia fakir, itu sangat bernilai dan sangat berharga bagi dia. Apalagi di memasuki satu Syawal itu. Di ketika itu umat Islam merayakan Idul Fitri, di mana ketika itu umat Islam berbuka, tidak lagi ada yang berpuasa, dan mereka juga harus mendapatkan hak yang sama. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang ketika itu tidak bisa menikmati makanan di mana 1 bulan mereka sudah berpuasa. Maka yang sedikit itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, apalagi sekarang hari di tengah-tengah kita angka kemiskinan, orang-orang fakir masih juga banyak di sekitar kita. Maka ini seharusnya memberikan penguatan dalam diri kita untuk lebih banyak berbagi sesudah melaksanakan ibadah Ramadan dan zakat fitrah ini. Tapi paling tidak zakat fitrah itu jelas memberi manfaat bagi orang-orang miskin dan orang-orang fakir, sehingga hidup kita juga semakin berkah karena dia mendatangkan manfaat yang luar biasa, tidak hanya pada diri kita, juga kepada orang lain. Khairun nas mayanfa'ul linnas. Bukankah Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah orang yang lebih banyak memberi manfaat bagi orang lain. Semakin kita mendatangkan manfaat, maka semakin nikmatlah, semakin berkahlah hidup ini. Bahkan sebenarnya itu juga akan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, "Innallaha aunil 'abdi ma damal 'abdu auni akhi." Allah akan menolong hambanya selagi hamba itu mau menolong sesamanya. Saudara yang dimuliakan Allah, yang ketiga, berkah bermakna as-sa'adah, yaitu kebahagiaan. Dengan zakat fitrah, kita berbagi pada orang, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan batin kita. Karena atas izin Allah, hidup kita ini terasa semakin bermanfaat tadi. Hidup kita ini bermakna, bukanlah sia-sia. Ya, kita bisa berbagi, dan itu mendatangkan kebahagiaan tersendiri dalam kalbu kita. Bahkan banyak riset yang dilakukan oleh para peneliti ahli psikolog, bahwa dengan banyak berbagi itu bisa menimbulkan rasa bahagia dalam diri seseorang. Misalnya
psikolog anak dan remaja Universitas Indonesia, Ibu Vera Itabiliana Hadiwijoyo, pernah mengatakan bahwa ketika kita bisa menolong seseorang atau membahagiakan orang lain, maka rasa bahagia muncul secara otomatis dalam diri kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka ini juga salah satu tips, trik, bahkan obat bagaimana kita bisa bahagia ketika membantu orang lain, dan sebaliknya untuk menghapuskan rasa iri, dengki dalam kalbu kita terhadap orang lain, berbagilah pada orang. Berbagi pada orang. Paling tidak berbagi doa, doakan dia. Apalagi kalau kita bisa membagikan sesuatu, itu akan mengikis rasa ria, rasa dengki, iri, kemudian apalagi dendam. Nah, termasuklah ini. Ketika berbagi itu muncul rasa bahagia. Karena kadang-kadang orang yang iri, orang yang dengki, itu membuat kalbunya gelisah. Hidupnya tak bahagia. Orang bahagia, dia susah. Orang susah, dia pula senang. Ini kan penyakit hati. Maka banyak berbagilah pada orang lain. Kalau perlu, orang yang kita muncul rasa iri pada orang tertentu itu, kita berbagi pula pada dia. Insya Allah itu akan memunculkan kebahagiaan positif, bukan negatif. Kebahagiaan positif, karena dia tadi saling berbagi. Maka zakat fitrah ini akan mendidik kita untuk hal itu. Sehingga lagi-lagi keberkahan hidup itu akan kita peroleh. Kebaikan-kebaikan bertambah, hidup lebih bermanfaat, lalu muncullah as-sa'adah, kebahagiaan dalam kalbu. Insya Allah ketika ini bertahan, maka kita menjelma menjadi seorang mukmin yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa. Maka jangan pernah lupa untuk saling berbagi kepada sesama. Tidak hanya momen di bulan Ramadan, tapi sesudah Ramadan, sebisa mungkin apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa beri, apa yang kita bisa bagikan kepada saudara-saudara kita. Semoga hal itu menambah keberkahan hidup kita, saudara-saudara kita, dan negeri yang tercinta ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.